sekarang kita lagi berada di Space Race di CCC. Mau wawancara Mas Pandu atau siapa? Mas Pandu sebagai head barista yang ada di Space Race. Iya. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Prodi Bisnis Jalan Sata UGM. Saya Kiki bersama rekan-rekan saya ada Adis, ada Kana, ada Fafa. Kami tuh tertarik banget nih buat tahu lebih dalam gitu mengenai kopi. Sama Mas Bandi juga sebagai pelaku seni. Oke. Perkenalan dulu mungkin Mas. Perkenalan dulu Mas. Oke, perkenalkan saya Pandu Dia. Saya orang Jogja tapi aslinya Sumatera. Di industri kopi saya itu udah kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Untuk di Space Roastery sendiri saya udah bekerjanya 5 tahun. Di sini sekarang saya berprofesi sebagai specialty coffee head barista. Jadi di sini berkecimpung di industri kopi ini sebuah hal yang saya sukai, saya cintai, maka dari itu hal itu terus saya kembangkan. Jadi dijelaskan nggak sih Mas dari awal kan Mas Pandu kan merantau ya di sini. Itu boleh dijelaskan nggak sih dari latar mungkin dari alasan merantau karena Sampai suka kopi gitu. Hmm. Jadi awalnya itu sama ya seperti yang lain ya. Jadi kan nggak terlalu kenal kopi, yang taunya kopi itu ya pahit kayak gitu. Terus kalau enaknya bisa dinikmatin dikasih gula kayak kopi-kopi yang jadul-jadul ya. Kemudian suatu hari saya main di coffee shop di Jogja, itu tuh menunya macam-macam, kayak kalau kita kan sekarang udah kenal ya espresso, cappuccino, cafe latte. Nah, kalau zaman dulu tuh itu sangat awam. Jadi kayak menu-menu ini sebenarnya apa sih? Kemudian bahasa mana sih yang mereka pakai? Kok bisa ada kayak gini? Padahal kita taunya kopi itu ya cuma kopi hitam kayak gitu. Terus nyoba tuh espresso, ternyata kecil banget, cuma segini kan. Kaget kan? Terus dari situlah aku lebih tertarik. Kemudian sama baristanya saat itu pengetahuannya luas banget, jadi kayak aku jadi lebih benar-benar, mungkin karena aku laki-laki juga ya kan, jadi lebih tertarik lagi. jadi rasa ingin tahunya tinggi gitu ya Mas. Iya, di sini. Kemudian tahun 2016 itu sering banget aku sama temenku main ke kedai kopi gitu. Nah, makin luas lagi kayak, oh ternyata itu kopi-kopi itu bukan cuma kopi tubruk, terus espresso cappuccino, terus ternyata ada filter juga, ada V60, kemudian cara pembuatannya, penyajiannya itu berbeda. Jadi ternyata lebih kompleks. Gitu. Jadi kalau untuk dari Mas Pandu sendiri apa sih motivasi Mas Pandu masih bertahan sebagai barista dan juga pecinta kopi sampai saat ini? Karena semakin dalam ketika kita mencari tahu bahwa banyak orang yang berjuang di sana, banyak orang yang berjuang di balik layar ini. Jadi para pelaku-pelaku di industri kopi ini ternyata sangat banyak. Yang kita lihat di kafe adalah orang-orang di bar. Di balik bar ada orang-orang yang roasting. Di balik orang-orang yang roasting ada para petani, ada para pengolah kayak gitu. Nah, industri ini ternyata besar banget dan kita berpangku tangan kepada mereka. Nah, seperti sekarang kalau terjadinya bencana kayak gini kan banyak hal yang dikorbankan tuh. Jadi ya kita yang ada di barisan depan itu ya ingin lebih lagi memperkenalkan itu ke khalayak luas supaya orang-orang lebih menyukai, mencintai, bahkan menjadikan kopi itu sebagai rutinitas. Itu salah satunya. Salah duanya Salah duanya adalah aku senang aja ketika anak-anak muda itu ingin belajar kopi lebih dalam, terus akhirnya
bertanya ke sana ke sini, main ke sana ke sini mencari tahu. Aku jadi kayak ingin berbagi lah, ingin berbagi apa yang aku tahu, apa yang aku alami. Nah, bagaimana sih Mas Pandu menghadapi proses itu? Latihan itu wajib, jadi kita harus disiplin di situ. Tapi di situ kita juga harus melihat letak kesalahan kita. Ketika kita bikin gambar nih, misal tulip ya, 3 kali, kenapa ya kok gambarnya tidak meluas? Kenapa kok gambarnya kecil? Nah, itu kan kalau latihan aja kita nggak tahu nih. Tapi kalau kita cari tahu nih, oh ternyata karena misalnya jumlah ruangan pertamanya terlalu sedikit, misal. Buat seni latte art sendiri yang paling gampang apa Pak? Iya. Dan yang paling susah apa? Iya. Untuk saya ya, kalau saya sih paling mudah sih tulip ya. Tulip itu yang 3 stack gitu. Oh iya. Ini lirik gitu. Jangan nangis. Berarti bisa dikembangin lagi, lebih banyak gambar gitu. Bisa banget. Jadi kayak sesuatu yang di luar nalar kita lah. Kalau juara-juara barista latte art dunia gitu, jadi kayak bikin buaya lagi duduk sambil ngopi. Nah, itu dijadikan nggak gambar. kebayang ya. Nah, nggak kebayang kan? Iya. Jadi media yang digambar itu kan nggak cuman kopi ya Mas, kan juga bisa matcha sama coklat juga. Apakah ada kesulitannya tersendiri atau sama aja sih? Cuma biasanya lebih mudah Oh lebih mudah ya. daripada kopi. Oh malah kopi yang lebih susah ya? Ya, biasanya. Karena kopi itu mengandung senyawa yang ketika diekstrak dia menghasilkan krema. Nah, krema atau foam di kopi itu cukup susah jika berbaur sama susu. Apa sih tantangan Mas Pandu sendiri sebagai pelaku seni ya, sebagai barista? Mungkin ini ya, pertama adalah perubahan perilaku peminat ya. Kalau di ranah ini adalah customer. Jadi kan kayak kita dulu banget customernya itu adalah kopi tubruk. Ya, yang kita kenal Kapal Latte, Nescafe kayak gitu di rumah-rumah. Terus kemudian mulai banyak coffee shop masuk. Lalu ada nanti kayak caramel macchiato dan lain-lain. Terus berkembang lagi jadi yang kayak aku kenal waktu itu espresso, cappuccino, cafe latte kayak gitu. Ternyata belum cukup lagi karena tidak ada nyawanya di situ, nggak ada kehadiran orangnya di situ. Dibikin kayak slow bar, di lebih komunikatif. Perubahan perilaku peminat itu memicu kita jadi lebih kreatif, inovatif di situ. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke anak muda yang mungkin akan menonton video ini? Iya. Enggak, jadi banyak anak muda kan nggak terlalu apa ya, kayak cuma tahu kopi Ya kopi aja udah. gitu, Minum kopi ya udah. gitu nggak tahu berarti ada dalam gitu loh makna dari kopi tersebut. Ada yang mau disampaikan? Anak muda-muda ini Saran saya di kamera. Berarti lihat ke sana. Lihat ke sana. Boleh. Oke. Kedengeran kan ya? Kedengaran. Kalau dari aku, saran yang ingin aku sampaikan adalah kita bisa lebih adaptasi terhadap segala bentuk perubahan lingkungan, kemudian kita lebih fleksibel, dan yang terakhir kita lebih balance. Balance itu adalah kita balance di attitude kita dan skill kita. Jadi keduanya seimbang. Itu aja sih. kenalkan anak muda ya. Kamu juga ya? Oke, jadi udah mungkin itu aja Mas, cukup ya pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya, kita jadi bisa sharing-sharing ilmu nih sama Master Kopi di sini. Kopi ya. Terima kasih banyak Mas.